Pada awal abad ke-20, Eropa tampak seperti pusat dunia. Kota-kota besar seperti London, Paris, Berlin, dan Wina bersinar dengan kemajuan industri, ilmu pengetahuan, dan seni. Kereta api melintas benua, pabrik mengepulkan asap kemakmuran, dan kerajaan-kerajaan besar menguasai wilayah luas di Asia dan Afrika. Namun, di balik kemegahan itu, Eropa sebenarnya duduk di atas tong mesiu. Ketegangan politik, persaingan ekonomi, dan kebencian lama menumpuk selama puluhan tahun. Banyak pemimpin dan rakyat merasa perang besar tak terelakkan, hanya menunggu satu percikan kecil. Nasionalisme. Salah satu sumber konflik terbesar adalah nasionalisme. Bangsa-bangsa di Eropa mulai percaya bahwa identitas nasional lebih penting daripada kesetiaan kepada kekaisaran tua. Di Balkan, wilayah yang dijuluki tong mesiu Eropa, berbagai suku bangsa, Serbia, Kroasia, Bosnia, hidup di bawah kekuasaan kekaisaran Austria-Hungaria. Banyak dari mereka ingin merdeka atau bergabung dengan Serbia, negara kecil yang bercita-cita menyatukan bangsa Slavia Selatan. Dan di sisi lain, Jerman dan Prancis masih menyimpan luka lama akibat perang Prancis-Prusia pada tahun 1870 hingga 1871. Prancis kehilangan wilayah Alsace-Lorraine dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Nasionalisme membuat rakyat mudah terbakar oleh propaganda. Perang mulai dianggap sebagai kehormatan, bukan tragedi. Perlombaan senjata dan militerisme. Seiring meningkatnya ketegangan, negara-negara Eropa terjebak dalam perlombaan senjata. Jerman membangun tentara terkuat di Eropa. Inggris memperbesar armada lautnya dengan kapal perang raksasa yang bernama Dreadnought. Perancis dan Rusia mengikuti langkah yang sama. Militer bukan lagi alat pertahanan, tetapi simbol kebanggaan nasional. Para jenderal memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Rencana perang disusun bertahun-tahun sebelumnya, lengkap dengan jadwal mobilisasi yang kaku. Masalahnya, begitu mobilisasi dimulai, perang hampir tak bisa dihentikan. Jaring aliansi yang mematikan. Untuk menjaga keamanan, negara-negara Eropa membentuk aliansi. Namun, aliansi ini justru menciptakan reaksi berantai yang berbahaya. Blok sentral ada Jerman, Austria, dan Hungaria. Blok sekutu, Perancis, Rusia, dan Inggris. Aliansi ini ibarat janji. Jika satu negara diserang, yang lain wajib membantu. Maka konflik kecil berpotensi berubah menjadi perang benua. Para pemimpin percaya aliansi akan mencegah perang. Kenyataannya, aliansi justru menjamin perang besar jika satu konflik meletus. Balkan, luka terbuka Eropa. Wilayah Balkan terus bergolak. Kekaisaran Ottoman yang dulu kuat kini melemah, meninggalkan kekosongan kekuasaan. Austria, Hungaria berusaha menguasai wilayah itu, sementara Serbia ingin memperluas pengaruhnya. Pada tahun 1908, Austria, Hungaria menganeksasi Bosnia Herzegovina, memicu kemarahan Serbia dan kaum nasionalis Slavia. Kelompok rahasia seperti Black Hand mulai merencanakan aksi kekerasan demi kemerdekaan. Kebencian menunggu momen yang sangat tepat. Percikan di Sarajevo. Tanggal 28 Juni 1914, pewaris tahta Austria-Hungaria yang bernama Archduke Franz Ferdinand berkunjung di Sarajevo. Kunjungan ini dianggap provokasi oleh kaum nasionalis Serbia. Di tengah kerumunan, seorang pemuda Bosnia, Serbia bernama Gavrilo Princip menembakkan pistol. Franz Ferdinand dan istrinya yang bernama Sophie tewas seketika. Dua tembakan itu mengguncang dunia. Dari krisis menjadi perang dunia. Austria dan Hungaria menuduh Serbia berada di balik pembunuhan tersebut. Dengan dukungan penuh Jerman,
mereka mengirim ultimatum keras kepada Serbia. Serbia pun menolak sebagian tuntutan, maka Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Rusia bergerak melindungi Serbia. Jerman menyatakan perang terhadap Rusia dan Perancis. Inggris ikut berperang setelah Jerman menyerbu Belgia. Dalam hitungan minggu, Eropa tenggelam dalam perang besar yang tak pernah dibayangkan skalanya. Banyak tentara berangkat ke medan perang dengan keyakinan bahwa mereka akan pulang sebelum Natal. Kenyataannya, mereka memasuki neraka parit, gas beracun, senapan mesin, dan artileri tanpa henti. Perang Dunia Pertama akan berlangsung selama 4 tahun, menewaskan lebih dari 16 juta orang dan menghancurkan 4 kekaisaran besar. Perang Dunia Pertama bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil dari ketegangan yang panjang, kesombongan nasional, dan kegagalan diplomasi. Api itu sudah lama menyala di bawah permukaan Eropa. Sarajevo hanyalah percikannya saja. Dan dari abu perang inilah konflik yang lebih besar lagi akan lahir, yaitu Perang Dunia Kedua. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Semoga kalian suka dengan cerita yang saya bawakan. Dan terima kasih.